Oke, sahabat semuanya, kali ini kita membahas tentang Google Formulir ya. Fungsinya ini untuk mengumpulkan data dari audiens kita dengan menggunakan link khusus yang dibuat dari Google Formulir ini. Pertama kita install dulu ya aplikasi Google Formulirnya yang sudah disediakan oleh pihak Google. Kita tinggal install aja, sebenarnya banyak sih aplikasi lain tapi saya lebih memudahkan ya menggunakan aplikasi. Oke, kita buka langsung. Kita klik-klik aja nih panah yang di bawah ya, langsung kita contreng. Nah, kemudian kita pilih email nih, alamat email yang kita ingin jadikan adminnya ya, sumber datanya itu. Jadi master datanya nanti akan tersimpan semua di email ini. Kemudian kita login, akan masuk langsung ke sini. Kita diberi pilihan ya, dua jenis formulir ya, formulir dan kuis ya. Emang fungsinya berbeda, tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang formulir ya, kita buat formulir. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengumpulkan data ya. Kayak di sini ada template yang sudah disediakan oleh Google Form. Banyak templatenya, tapi sebenarnya isinya hampir sama, hanya ada beberapa pertanyaan yang fungsinya mungkin berbeda jawabannya karena masing-masing template memiliki fungsi yang berbeda ya. Tapi sebenarnya intinya sama saja karena bisa kita hapus. Oke, kita langsung saja pilih yang paling atas biar gampang. Nah, di sini sudah tersedia seperti yang teman-teman lihat di sini, menu-menunya sudah tersedia. Ya, tinggal kita edit saja. Tapi biar kita lebih tenang, nggak ribet terlalu banyak pertanyaan yang sudah muncul di sini, kita hapus-hapusin aja. Ya, kita hapus-hapusin, kita bikin form kosong. Kemudian di sini kita ketik judulnya ya, data peserta. Jadi saya rencananya ini akan menggunakan link ini untuk mengumpulkan data peserta Family Day atau Family Gathering dari satu tempat kerja saya, untuk kemudian nanti saya rekap di Microsoft Excel sehingga memudahkan saya untuk mengumpulkan data tanpa perlu muter secara fisik ya. Cukup sebar link di WA Group, kemudian setelah isi saya langsung bisa ngerekap. Baik, langsung saja kita tambahkan pertanyaannya. Yang pertama nama jelas ya. Untuk yang nama lengkap kita menggunakan yang singkat saja. Nama lengkap ya, kita nanti jawaban singkat karena nama nggak perlu mungkin panjang-panjang. Nah, kita klik di sini wajib diisi supaya si audiens ini tidak melewati pertanyaan ini ya. Kalau tidak dicontreng, tidak dinyalakan, ya audiens boleh tidak mengisi. Kemudian kita klik nomor handphone ya. Nah, kenapa ada nomor handphone? Nomor itu ya, bukan jawaban singkat, karena nanti ketika teman-teman ngisi, teman-teman keyboard yang muncul adalah angka, hanya angka yang muncul, tidak muncul keyboard lainnya. Nah, itu fungsinya. Kemudian kita pilih juga apa lagi ya? Pilihan ganda ya. Kita coba nih pilihan ganda. Maksudnya pilihan ganda ini seperti pertanyaan halnya pilihan ganda ya. Kita menyediakan sebuah pertanyaan dan jawabannya yang bisa dipilih oleh si audiens sesuai dengan yang dia ingin jawab gitu. Ya, seperti ini. Saya tulis Lajang, kemudian keluarga anak satu, kayak keluarga belum punya anak ya. Kalau tanpa anak kayaknya terlalu hadis ya. Belum punya anak lah ya. Kemudian nanti ada K1, keluarga anak satu ya, seperti itu. Ini adalah jawaban-jawaban yang nanti akan muncul. Nanti kita bisa ngelihat kok hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita nggak mau ada jawaban selain ini ya, kita lebih baik menggunakan pilihan ganda. Oke, kita pilih wajib diisinya dinyalain ya, supaya tidak bisa audiens tidak bisa melewati pertanyaan ini ya. Kemudian kita pilih lagi apa lagi ya? Alamat lah ya. Nah, itu kita menggunakan jawaban panjang karena alamat pasti panjang ya. Kita menggunakan alamat lengkap segi panjang. Nah, seperti ini. Nah, kalau selanjutnya kita bisa melihat ya atau mengedit itu alamat lengkap. Sengaja tidak saya contreng ya biar kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini kita edit dulu ya, setting dulu tampilannya. Kita setting misalkan salam pembukanya adalah mulai isi data seperti itu ya. Kemudian di bagian kontak ini
bisa diurutkan nomornya, bisa tidak, kemudian izinkan banyak tanggapan, ini bisa. Jadi setelah mengisi, dia bisa mengisi lagi misalkan untuk temannya atau siapa, dan ini kita juga bisa berkolaborasi dengan orang lain ya. Kita misalkan izinkan banyak tanggapan juga bisa. Kemudian tampilkan ringkasan, ini biasanya hanya untuk hasil survei ya, kalau untuk pendataan seperti ini kayaknya nggak perlu banget. Ya. Kemudian Oke, tampilkan data selanjutnya pertanyaan kita di setelah nomor setting urutnya, mungkin kita pertanyaannya ingin nggak muncul. menambahkan juga ya Oke, nanti kita pertanyaan bisa itu preview bisa dan ya review hasilnya, ya. Review hasil kita editan lihat ya kita hasilnya ini hasil seperti ini. desain kita seperti Nah, yang apa. Ini pertama bisa kali akan muncul ditampilkan jadi ya. seperti ini. Nah, Nah, data seperti ini peserta tampilan ya. awalnya. Ambil misalkan seperti Jadi tadi ini, yang yang kita kita edit isi itu data, data misalnya ketika peserta, kita judul klik itu muncul mulai di isi sini, data, kemudian di hasilnya sini juga seperti ada ini teman-teman. contoh-contoh pertanyaannya munculnya jadi Nah, seperti ini ini. masih formnya, jadi Teman-teman bisa langsung nggak pilihan bisa ganda langsung muncul seperti itu, setting lah ya dan sesuai alamat lengkap, kebutuhan nomor lah ya. handphone, semuanya itu Kemudian keyboard yang misalkan muncul kita langsung isi otomatis ya, seperti seperti itu. ya Oke, nantilah kita kita isi. setting lagi, Kita kita tambahin tambahin dulu nih satu satu lagi. lagi ya untuk Kita untuk alamat menu kita tambahin lagi, misalkan lain ya. kita menggunakan drop down ya. Kita Sebenarnya tambahkan banyak apa sih ya? menunya, seperti di Kita situ juga ada unggah berkas tambahkan banyak ya. drop Kita down. pilih Drop down drop ini down jadi ya, teman-teman biar nanti bisa pilih ada sedikit gambaran. eh, itu Sorry, bukan drop dia tadi. mirip seperti Pokoknya intinya seperti itulah ya. abjad Nanti ya, teman-teman bisa tapi sorry, klik abjad bisa pilihan misalkan ganda ya, hanya provinsi bedanya misalkan ya, dia contoh ya, menggunakan tanda Jawa panah, jadi Barat, Jawa lebih Timur misalkan simple seperti secara itu. tampilan Nanti sama seperti dan pilihan hanya ganda, bisa hanya memilih dia bisa satu. menghemat Ya, kita buat tampilan. dulu Jadinya nih nanti di tampilan menunya. itu dia bisa menghemat. Kalau pilihan ganda kan tadi beruntun ya. Kalau ini nanti Oke, akan kita lebih simple. tambahin apa Jadi ya, teman-teman si audiens Jakarta bisa lah ya, memilih dengan cara di Timur scroll misalkan ya. Nanti Jakarta kita bisa Barat atau sama-sama lihat. Jakarta. Nah, Misalkan ini seperti itulah kita kita klik centreng wajib wajibnya ya. diisi Kalau ya. wajibnya ini Kalau tidak tidak dicontreng, dia diaktifkan bisa wajib diisinya, melewati si teman-teman. audiens bisa tidak Nah, mengisinya. seperti ini nanti Oke, seperti tampilannya ini misalkan. jadi Nah, kita klik seperti ini. mulai isi. Nah, Nah, nanti untuk yang hasilnya drop seperti down ini. kita Tinggal seperti select, ini pilih. jadinya ya. Nah, seperti itu ya. Lebih Itu simple. bisa menjadi Jadi tidak alternatif terlalu banyak ketika form ya. misalkan Tadi hanya menghemat maksudnya tampilan lebih ya, kecil formnya. Kalau kayak tampilan gini kan formnya. Oke, pilihan ganda kan terlalu kita banyak bisa ya. Oke, ini itu. Kemudian kita langsung klik publikasikan. selanjutnya. Nah, ini ada link. Nah, link inilah yang kita sebar di grup WhatsApp ya, untuk memudahkan kita mengumpulkan data dari audiens kita. Karena kalau kita tebar satu-satu cukup lama ya. Kalau kita manual nih dengan kertas cukup lama. Ya, kita bisa share di WhatsApp, bisa share di Gmail, macam-macam lah ya, bisa. Jadi ini lebih memudahkan. Oke, kita coba isi ya. Jadi misalkan nama lengkap ya. Sorry, Asep ya misalkan namanya. Kemudian nomor handphone, lihat keyboardnya langsung muncul angka ya. Kemudian yang ini kita bisa pilih salah satu ya, misalkan ketiga misalkan seperti itu. Kemudian alamat lengkap kita bisa diisi. Nah, ini karena tadi tidak ada kita buat contreng, bisa juga tidak diisi sebenarnya. Jadi bisa dilewat gitu. Tapi kalau tadi yang contreng wajib diisinya dicontreng, dia nggak akan bisa dilewat. Nah, seperti ini misalkan seperti ini ya. Kemudian kita klik submit. Nah, ini langsung muncul ada notifikasi ke HP kita ya. Nah, itu notifikasinya bahwa sudah ada yang mengisi. Kita misalkan isi lagi lah ya, biar kita tidak satu data banget gitu ya. Oke, seperti ini. Kita isi lagi, misalkan menjebot lah ya. Nah, ini langsung muncul angka ya. Karena kita tadi pilihnya nomor ya. Kemudian di sini kita pilih status, kemudian alamat lengkapnya juga boleh tidak diisi, tapi kita isi saja ya untuk mengumpulkan data, karena kita ingin mengumpulkan data secara efektif ya. Jadi lebih efektif dan lebih efisien mengumpulkan data dari teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini langsung muncul lagi notifikasinya. Nah, kalau setelah ini kita bisa melihat ya, ini tanggapannya ya, kita bisa lihat. Nah, sini ada notifikasi tadi lah, tanggapan 2. Nah, ini tanggapan yang tadi kita isi tadi. Nah, kalau orang lain yang isi ya, otomatis kita hanya menerima seperti ini aja, langsung lihat tanggapan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat juga per pertanyaan misalkan. Nah, ini per pertanyaan atau per personal pertanyaan. Nah, itu bisa kita lihat. Bisa kita pilih di bawah itu ada pilihannya. Nah, misalkan ini menurut pertanyaan. Nah, ya kan? Bisa seperti ini jadinya. Jadi nanti kita bisa ngecek hasilnya ya. Nah, kalau sudah ada hasilnya gimana gitu kan. Nah, ini seperti ini.
itu bisa kita download. Nah, seperti ini ya, ada pilihannya Excel, PDF, atau CSV. Nah, ini bisa kita gunakan untuk merekap. Kita pakai Excel ya. Nah, kita unduh. Nah, ini bisa kita bagikan atau kita buka kalau yang punya aplikasinya di handphone. Kalau yang nggak punya bisa kita bagikan. Kemudian kita bisa buka juga di komputer sehingga bisa langsung kita ambil hasil data yang sudah terkumpul dari aplikasi Google Form ini. Ya, misalkan kita sekarang coba bagikan ya. Kita coba bagikan dulu ke misalkan ada WhatsApp ya, macam-macam lah, ini ada Telegram, tergantung aplikasi yang terinstall di handphone ya. Bisa Bluetooth ya, bisa kita bagikan. Nah, atau kita buka langsung menggunakan aplikasi yang sudah terinstall di handphone ya, aplikasi Microsoft Excel-nya ya, kita buka. Jika kita dapat aplikasinya. Oke, sekian ya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.